Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover manga One Punch Man chapter 185 ini, terdapat gambar Genos dengan tatapan yang tajam. Judul chapter kali ini adalah Update. Di awal scene kita diperlihatkan monster yang terkapar di hutan akibat bertarung melawan Flashy Flash. Kemudian Flashy Flash menanyakan tentang God pada monster itu. Namun monster itu tak mengetahui sama sekali tentang God dan malah bertanya balik apa yang Flash bicarakan. Karena monster di hadapannya tak tahu soal God, Flash pun berkata, kurasa orang sepertimu tidak akan tahu. Mari kita ganti pertanyaan. Di mana aku dapat menemukan sisa-sisa asosiasi monster lainnya? Misalnya yang terlihat seperti ini, kata Flashy Flash sambil menunjukkan poster Manako beserta ciri-cirinya. Lalu monster itu berteriak, "Aku tak tahu!" sambil menyerang Flash dari belakang yang ia sembunyikan di tanah. Namun itu bukan masalah bagi Flash, karena dengan sigap ia langsung mencincang monster itu menjadi banyak bagian dan siap untuk dimasak. Setelah itu Flash pergi sambil melihat gambar Manako. Ia nampak khawatir dengan keberadaannya karena pernah kontak langsung dengan God. Dalam benaknya Flash berkata, dia adalah salah satu dari sedikit yang kontak langsung dengan God yang ku tahu. Aku harus menemukannya dengan cepat. Akan sangat menyebalkan jika dia ditemukan oleh pahlawan lain dan mereka memburunya terlebih dahulu. Tak berselang lama Flash kepikiran soal Saitama. Ia berencana meminta bantuannya untuk mencari keberadaan Manako. Terlepas dari penampilannya, dia memiliki bakat yang layak. Dengan mentor tingkat atas, dia dapat berguna. Gumang lanjut Flashy Flash yang akan menjadikan Saitama muridnya. Dan nampaknya sekarang Flash pergi ke tempat Saitama. Scene pindah ke pahlawan kelas S lain yaitu Tank Top Master. Tank Top Master terlihat sedang berlatih untuk membentuk badan serta meningkatkan fisik supaya lebih kuat dari sebelumnya. Bagi sobat yang masih ingat, Tank Top Master pernah gendut setelah disembuhkan Fubuki saat dirinya hampir mati akibat bertarung melawan Fahr Akli. Sekarang efek penyembuhan dari Fubuki sudah mulai memudar yang membuat badan Tank Top Master lebih mudah kembali berotot seperti semula. Para tank topper yang melihat masternya menjadi seperti semula, mereka terkejut terpesona saat melihatnya. Kemudian Tank Top Master mengumpulkan para anggotanya dan bertanya, apakah ini semua orang yang kita miliki untuk rapat tank topper reguler kita? Lalu anggotanya menjawab, ada beberapa orang yang pensiun setelah melihat skala pertempuran dengan asosiasi monster dan menyadari bahwa mereka tidak bisa mengikutinya. Bahkan tank top vegetarian dari kelas A. Mereka melihat betapa kerasnya Anda berjuang di luar sana, kata tank topper yang kesal akan pengecut yang keluar itu. Kemudian Tank Top Master menenangkan mereka dengan berkata, tidak apa-apa, daripada mengejar mereka yang pergi, kita harus berterima kasih kepada mereka yang mendukung kita. Di samping itu, aku merasakan angin tank top baru bertiup masuk. Tak berselang lama anggota tank topper baru muncul. Hal ini membuat tank topper lama terkejut sob. Setelah itu tank topper baru memperkenalkan dirinya. Yang pertama Hyutoko. Dia adalah pahlawan kelas C peringkat 347. Yang kedua Gasmas Cowboy. Dia adalah pahlawan kelas C peringkat 141. Dan yang terakhir Stainless Mask. Dia adalah pahlawan kelas C peringkat 295. Setelah mengenalkan dirinya, mereka langsung melepas baju mereka dan berubah menjadi tank topper. Kami sangat tersentuh dengan penampilan Tank Top Master di medan perang, dan kami datang ke sini untuk meminta diinisiasi menjadi anggota tank topper, kata sambutan tank topper baru. Para tank topper di sana sangat senang ada kandidat baru yang bergabung. Setelah itu Tank Top Master langsung mengajak mereka berlatih bersama untuk mencapai penguasaan lebih lanjut dalam mengenakan tank top. Scene pindah ke orang mengenakan kostum ayam yang membantu menyeberangkan anak-anak yang sekolah. Dia adalah Phoenix Man, salah satu musuh terberat Jill Emperor. Nampaknya Phoenix Man sudah tobat menjadi bagian dari monster. Sekarang ia memilih hidup menjadi masyarakat sipil yang bermanfaat. Tak berselang lama Phoenix Man melihat Jill Emperor. Nampaknya ia masih merasa takut setelah kalah dari pahlawan kelas S yang satu ini. Kemudian mereka berdua memutuskan pergi ke kafe untuk minum sambil berbincang-bincang layaknya seorang teman. Lalu Phoenix Man berkata,
Meskipun aku mungkin telah melemah dan berubah menjadi manusia anak ayam setelah dikalahkan olehmu, kau akan berpikir jika aku terus mengumpulkan kekuatan dan menjadi lebih besar, aku bisa menjadi manusia Phoenix lagi, bukan? Tapi siapa sangka aku akan tetap menjadi anak ayam seukuran ini. Sekarang, tenanglah. Saat ini aku hanyalah makhluk langka tidak berdaya yang mencoba menemukan cara hidup di masyarakat ini melalui tindakan amal, kata Phoenix Man yang meyakinkan bahwa dirinya sudah tobat. Namun saat ini Chill Emperor belum merespon perkataan dari Phoenix Man. Untuk berjaga-jaga, ia menodongkan senjata di bawah meja ke arah Phoenix Man. Tak berselang lama datanglah anak-anak yang menyapa Phoenix Man dari luar jendela. Phoenix Man pun dengan senang menyapa balik mereka. Setelah menyapa, Phoenix Man melanjutkan perkataannya. Aku puas dengan pekerjaan yang kujalani sekarang. Jadi, apa yang kau inginkan dariku? Tanya Phoenix Man. Lalu Chill Emperor menjawab, sisi gelap dari asosiasi yang kau tunjukkan padaku adalah nyata. Beritahu aku sumber intelmu beserta segala hal yang kau ketahui. Nampaknya Chill Emperor masih mengingat apa yang dikatakan Phoenix Man saat menggenjutsu dirinya. Sebelum Phoenix Man menjelaskan, scene pindah kembali sob. Kali ini diperlihatkan Super Alloy Daxin yang berlatih otot untuk menghilangkan rasa trauma saat tragedi asosiasi monster. Ini tidak bagus. Tidak peduli berapa banyak berlatih, aku masih takut untuk pertempuran berikutnya. Aku tidak bisa mengatasinya lagi, kata Daxin sambil melepas baju dan menunjukkan luka bakarnya akibat terkena cairan Fahrul Akli. Dari balik pintu terdapat wanita bersempak kelas B bernama Mizuki. Ia sangat prihatin melihat senpainya kena mental seperti itu. Namun belum ada tindakan lebih lanjut, scene pindah kembali. Kali ini diperlihatkan kota Ye sedang diserang oleh segerombolan monster hutan dengan tingkat bencana harimau. Para warga pada berhamburan berlari untuk menyelamatkan diri. Lalu kita ditunjukkan reporter sedang meribut berita. Ini adalah kota Ye. Sekelompok monster yang menyebut diri mereka orang hutan telah memulai invasi yang berlanjut menuju pusat kota. Bangunan dan jalan pemerintah telah diblokir secara fisik, kata reporter sambil menunjukkan bangunan yang sudah termakan oleh akar monster hutan. Setelah itu kita diperlihatkan wajah dari monster hutan. Kami akan mengembalikan kehijauan planet ini dengan menyuburkan bumi di atas mayat umat manusia. Itu adalah panggilan ilahi kami, kata monster hutan. Tak berselang lama mereka dihadang para pahlawan dan diledakkan menggunakan dinamit oleh pahlawan kelas C peringkat 221 Dinamit Man. Brengsek. Aku bahkan tidak tahu apakah ini berpengaruh pada bajingan tanaman ini. Kami beruntung mereka bergerak sangat lambat, kata Dinamit Man sambil mempersiapkan serangan susulan. Setelah itu kita diperlihatkan pahlawan yang bersama Dinamit Man. Ada reklus samurai kelas B peringkat 39, Ekologram kelas C peringkat 179, dan Magic Trickman kelas A peringkat 11. Mereka di sana sedang terkepung oleh monster hutan dan menganggap akhir dari mereka. Lalu Magic Trick punya ide dan menyuruh pahlawan lain mengikutinya setelah ia mengalihkan perhatian menggunakan kemampuannya. Pertama, ia menggunakan tabir asap pelangi. Setelah itu ia mengimbuhi menggunakan gagak putih buas. Dirasa tekniknya itu sudah menyelimuti monster hutan, ia memberi aba-aba untuk melarikan diri. Namun usaha melarikan diri mereka sia-sia, karena akar-akar dari monster pohon berhasil menangkap mereka. Sebelum akar itu menutupi seluruh tubuh, untungnya Tank Top Master beserta para Tank Topper lain menyelamatkan mereka tepat waktu menggunakan tackle-nya. Bukan hanya di situ saja sob, mereka bersama pahlawan yang diselamatkan tadi terus melangkah maju mengalahkan satu demi satu monster pohon yang menghalangi mereka. Hingga saatnya tiba, mereka berhenti lantaran serangan pembuka dari Tank Top Master tak berefek pada monster Raja Hutan. Alhasil mereka semua tertangkap olehnya. Sekarang ancaman meningkat menjadi level naga akibat kemunculan monster Raja Hutan. Apakah kau pikir aku akan membiarkan manusia tercela melarikan diri? Aku Raja Hutan, kata monster Raja Hutan. Terlihat para pahlawan semakin kesakitan akibat terlilit akar yang semakin erat. Sekarang mereka akan dijadikan makanan untuk anak-anak Raja Hutan, yaitu monster hutan. Namun sebelum itu terjadi, pahlawan kelas S datang dan langsung membakar habis semua anak Raja Hutan. Tak lama kemudian pahlawan itu menunjukkan taringnya. Dia adalah Genos. Sambil melihat dirinya yang baru, Genos berkata, "Jadi begitu, daya tembak baru ini tampaknya sangat cocok. Seperti yang kuharapkan dari Dr. Kuseno, aku juga bisa melawan level naga. Jadi aku ingin meminta pertandingan latihan lagi kepada Saitama Sensei. Tapi sebelum itu, aku akan melenyapkanmu,"
kata Genos sambil melenyapkan Raja Hutan di depannya dengan mudah. Setelah melenyapkan Raja Hutan, Genos mendatangi gurunya. Dengan duduk sopan ia berbincang kepada Saitama. Tapi sebelum itu, Saitama bertanya, "Apakah kau mengganti suku cadang lagi?" Genos menjawab, "Iya." Lalu Shin pindah ke Tank Top Master dan anggotanya. Setelah diselamatkan Genos, mereka langsung berlatih keras kembali. Dikarenakan Tank Top Master tak terima telah dilampaui Genos. Lalu para Tank Topper berteriak, "Kalahkan mereka!" Pengguna kekuatan psikis, tenaga mesin, bidik penguasaan Tank Top yang lebih jauh lagi. Mendengar teriakan seniornya, junior mereka heran kebingungan. Namun dengan kebingungan anggota baru itu, tiba-tiba Shin pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.